Sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya, jemaat HKBP Tebet, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina dan lansia yang kami kasihi. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini pada hari Sabtu 14 November 2020 tertulis pada kitab Roma pasal 13 ayatnya yang keempat, demikian bunyinya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Salam sejahtera bagi kita. Jujur saja, belum semua jemaat kita memiliki pandangan yang sama bagaimana hubungan ideal antara gereja dan negara, antara pemerintah dan gereja. Bagi sebagian hubungan itu dipahami secara subordinatif. Artinya apapun yang terjadi, bahkan bila pun pemerintah itu tiran, gereja tak boleh melawan. Pokoknya harus tunduk dan taat. Namun bagi sebagian masih dianut paham gereja yang harus terpisah dari negara. Gereja menjaga jarak dan bersikap kritis kepada pemerintah. Sehingga kita lazim mendengar istilah suara nabiah gereja. Apa yang dianut adalah keyakinan bahwa gereja taat kepada negara. Namun dalam hal-hal pemerintah melakukan pelanggaran, gereja wajib menegur. Dengan dua macam keyakinan itulah gereja sering bersikap. Ada yang sangat melunak, namun ada juga yang sangat kritis. Dalam perjalanan sejarah banyak gereja, kedua sikap ini selalu mewarnai perjalanan kehidupan gereja. Ada gereja yang menanggung resiko untuk setiap sikap keyakinan yang diambilnya. Ada gereja yang menderita karena bersikap tegas dan setia kepada Kristus dengan suara nabiahnya. Namun ada gereja yang terkesan aman, tanpa suara alias bungkam, memang tak mengalami gangguan apapun karena dilindungi oleh pemerintah. Namun sayangnya gereja itu tidak hadir dengan kesaksian yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam konteks nats ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar hidup sebagai warga negara yang baik atau bertanggung jawab. Sebagai warga Kristiani, mereka harus hidup juga dalam suatu aturan-aturan yang dibuat negara untuk mengatur kehidupan kewargaan mereka. Ada hukum-hukum yang telah dibuat negara dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Rasul Paulus hendak memberi suatu pemahaman yang benar bagaimana semestinya hidup orang Kristen di tengah-tengah satu negara yang tidak percaya Kristus. Paulus menegaskan bahwa meskipun pemerintah kafir, namun orang Kristen juga harus membangun sikap hormat dan tunduk kepada pemerintah. Negara atau pemerintah akan mengatur semua kehidupan warga untuk suatu maksud kebaikan bersama. Dan itulah sejak awal dari arti kata polis atau kota yang kemudian hari berkembang dan meluas menjadi kata politik yang dipahami sebagai mengatur suatu kota dengan benar untuk kebaikan warga suatu kota. Dalam hal ini Paulus memberikan suatu pandangan yang positif bagi suatu pemerintahan, sebab mereka juga dipakai Allah sebagai hamba. Dengan bersikap positif kepada pemerintah, sebenarnya kita sedang berdoa untuk memohon kepada Tuhan supaya mereka boleh diubah oleh Kristus yang berkuat atas kehidupan mereka, dan supaya mereka juga boleh memimpin dengan penuh tanggung jawab. Renungan harian pagi ini sejatinya ingin mengingatkan kita agar kita hidup menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kita harus mendukung pekerjaan pemerintah kita. Bahkan kita harus setia menaati aturan, hukum-hukum, bahkan ketentuan yang mereka terbitkan.
Kita sebagai pengikut Yesus harus berusaha, bahkan mendoakan mereka. Sebab apabila kota yang kita diami sejahtera dan tenang, maka kita orang percaya akan memiliki ruang untuk bersaksi dan hidup dengan tentram dan tenang. Kesalehan dan hidup kerohanian kita tidak akan diganggu dan dicemari. Karena itu melalui renungan pagi ini kita diajak untuk saling mendoakan, saling menghormati. Marilah kita saling belajar menjadi warga negara yang baik di dalam suatu kota, supaya kita tidak hormat kepada manusia semata, namun kita sedang memberi hormat kita kepada Tuhan. Biarlah pemerintah sebagai hamba Tuhan boleh mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan berkarya dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga di mana kita tinggal, dan menjaga tetap sikap dan tanggung jawab yang baik. Maka kita doakan pemerintah akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh dan jauh dari kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini yang mengantar kami di akhir pekan ini. Kami dapat rasakan kasih Tuhan yang memimpin kami dalam setiap pekerjaan dan setiap kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur, dan biarlah Tuhan selalu menguatkan kami dalam setiap dinamika kehidupan kami. Persiapkan hati kami juga Tuhan untuk menyambut esok hari dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya ibadah kami sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Kami mohon ampun untuk kekurangan dan kesalahan kami. Beri kepada kami kekuatan untuk selalu dapat melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat kami, dari anak-anak hingga orang tua. Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Limpahkan segala sukacita dan jauhkan dari penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.